Hai guys, kami dari Finance Division ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya. Perkenalkan, aku Jasmine Sabrina dari Angkatan 2023. Dan aku Muhammad Raihan dari Angkatan 2023. Nah, sebelumnya nih Han, kenapa sih Financial Info pada kali ini itu melalui Zoom? Oh iya, jadi buat teman-teman, jadi kenapa sih ALSA Financial Info kali ini itu melalui Zoom? Itu karena kita kan udah memasuki liburan semester, jadi pada kesempatan kali ini Financial Info-nya itu diadakan melalui Zoom. Tapi walaupun begitu, kita udah mengundang nih salah satu member ALSA LCUB yang udah punya usaha sendiri, yang tentunya bakal ngebuat ALSA Financial Info kali ini itu nggak kalah menarik dan juga nggak kalah seru, ya nggak Jasmine? Betul banget tuh Rehan. Jadi, Financial Info balik lagi nih pada edisi bulan Juli. Kira-kira kita mau bahas apa sih? Jadi pada kali ini itu kita akan membawa tema yaitu MAPAN atau Mahasiswa Penghasil Cuan yang akan membahas tentang mengenai usaha-usaha yang bisa dimiliki oleh para mahasiswa. Wah, menarik banget. Emang sih, zaman sekarang nih ya, teknologi itu udah makin canggih. Banyak hal yang bisa jadi peluang buat kita para mahasiswa ini berkarya. Salah satunya yaitu dengan membangun suatu usaha. Bener banget tuh, bahkan kita bisa buka usaha cuma buat modal lewat HP alias jualan online tahu. Nah, biar makin seru pembahasan pada kali ini, kita udah ngundang gestar yang bakal menceritakan pengalamannya dalam berusaha. Nah langsung saja kita sambut Yudhistira Raka Saputra. Halo Raka. Halo, Raka gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalian gimana kabarnya? Oke, Alhamdulillah dari aku sendiri, aku Alhamdulillah juga sehat. sehat. Mungkin sebelum kita mulai, Raka boleh perkenalan dulu. Oh ya, perkenalkan nama aku Yudhistira Raka Saputra, biasa dipanggil Raka, angkatan 2023, dan di sini aku sebagai member dari ALSA LCUB. Oke, terima kasih Raka. Oke, karena Raka udah hadir, langsung aja ya kita ke next session, yaitu sesi Q&A atau question and answer. Oke, buat question pertama nih, gimana sih latar belakang Raka membangun usaha? Mungkin boleh diceritain atau mungkin Raka boleh memperkenalkan dulu nih usaha apa yang Raka lagi pegang dan apa nama usahanya. Ya, jadi aku di sini sebagai owner, sebagai pemilik bisnis kedai yang ada di daerah Suhat, di bidang dagang makanan. Nah, jadi latar belakangnya itu awalnya kan waktu liburan akhir semester 1, di situ kan libur nih, nganggur kan. Nah, habis itu aku nih ada ide ngajak teman-temanku buat ngumpulin modal lah buat bangun usaha. Nah, dari situlah aku sama teman-temanku itu punya tekad untuk membuat bisnis yang awalnya itu masih bingung. Kita nih bisnisnya di bidang dagang kah atau jasa kah? Kita cari tuh referensi-referensi, disitulah kita nemu bisnis F&B, food and beverage, yaitu kedai. Nah, jadi kita mulai bangun kedai itu dari akhir Januari dan selesainya itu awal 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 Juni. Nah, sampai sekarang tuh udah buka sekitar 1 bulanan. Itu aja sih sebenarnya latar belakangnya. Keren banget sih. Terus kalau apa aja sih dampak yang dirasakan oleh Raka itu setelah memiliki usaha, terutama dalam bidang akademik? Iya, kalau dampaknya itu banyak sebenarnya. Kalau salah satunya itu kayak eh, kita bisa memanage waktu dan prioritas kita. Setelah itu dapat kemampuan manajemen waktu, terus pengalaman berharga juga, apalagi di umur ke-19 tahun ini, pertama kali aku pencapaian terbesar bangun bisnis ini gitu. Terus jaringan sama koneksi sama keuangan, keterampilan multidisiplin gitu-gitu, terus sama pressure lah, tekanan maupun stres gitu kadang. Oke, beragam ya. Mungkin next question, apa aja sih hal yang Raka dapatkan dari memiliki usaha ini? Mungkin bisa disebutkan dari segi plus minusnya. Oke, kalau plusnya dari buat usaha ini tuh pendapatan tambahan. Kalau misal bisnis ini tuh berhasil ya. Kalau nggak berhasil itu minusnya berarti. Terus kemandirian finansial, terus pengalaman dan pembelajaran, pengembangan jaringan, relasi,
terus kreativitas dan inovasi. Sedangkan kalau dari segi minusnya, ya tadi itu risiko keuangan kalau misal bisnisnya itu gagal, terus waktu dan energi juga, terus pressure, stres, kalau misal ada masalah, problem gitu, terus kesulitan dalam menyeimbangkan antara dunia kuliah, keluarga, dan bisnis, kesulitan menjaga fokus, dan terkadang juga skeptis untuk melakukan suatu hal yang berkaitan sama bisnis gitu. Terus pembelajaran sama pengembangan potensi pribadi aja sih gitu. Oke, mungkin bisa ke next question ya. Lalu bagaimana sih cara Raka ini menjalankan usaha yang sedang dijalani dengan disambi kesibukan dunia kuliah? Kan Raka ini juga aktif berorganisasi seperti BEM dan organisasi lainnya. Dan tentunya kewajiban untuk belajar juga nggak bisa diabaikan begitu saja dong. Jadi gimana sih cara Raka memanage waktunya itu? Nah, Boleh dong di-spill. eh, yang pertama kita harus tahu prioritas kita dulu ya, antara keluarga, kuliah, bisnis, sama organisasi gitu kan. Nah, untungnya aku buat bisnis ini tuh kan partneran kan, 3 orang. Nah, jadi kalau misal aku lagi sibuk organisasi, persiapan buat UAS, belajar-belajar gitu kan. Nah, jadi aku nyerahin apa ya, tugasku lah, sebagian tugasku sama eh, eh, tugas sama kewenanganku itu ke temanku, kedua orang ini. Jadi gitu. Jadi aku bisa apa ya, kayak lebih leluasa lah buat belajar, organisasi, kuliah gitu. Kalau misal aku memang benar-benar gak bisa eh, terjun langsung ke lapangan waktu ngurus bisnis itu, aku serahin ke teman-temanku. Jadi aku bisa ngatur waktunya itu di situ. Gampang. Oke, mungkin untuk next question-nya, dalam membangun usaha, Raka pernah nggak sih merasakan kegagalan? Kalau pernah, mungkin boleh diceritakan gimana itu bisa terjadi dan bagaimana cara Raka untuk bangkit dari kegagalan itu? Nah, eh, selama 1 bulan buka, bulan Juni kemarin, sebenarnya aku udah ngalamin kegagalan, yaitu minus di bidang keuangannya itu. Nah, dan di situ aku sadar kenapa kok minus dan kenapa kok kedai itu sepi. Dan ternyata di situ aku kurang eh, digital marketing lah, kurang nge-push di bagian marketingnya, entah itu buat video iklan, ya kan, biasanya di TikTok, di IG, di Facebook gitu. Jadi ternyata aku kurang nge-push marketingnya aja. Nah, caranya di bulan setelahnya, di bulan Juli ini, aku sama teman-teman tuh langsung kayak kerjasama buat ide-ide konten gitu. Masih bulan Juni kemarin kan masih akhir-akhir, awal-awal selesai itu ya, ujian ya. Nah, jadi aku masih gak sempet lah buat video-video konten gitu. Nah, di bulan Juli sekarang tuh udah bisa lah. Jadi sekarang bareng-bareng kita bertiga tuh langsung nge-push di marketingnya. Nah, lalu next question ini, kalau menurut Raka itu yang udah terjun langsung di dunia bisnis, buat kita para mahasiswa nih, gimana sih cara kita buat kita-kita yang pengen bikin bisnis, tapi itu mengalami keterbatasan di modal awal? Boleh dong dikasih tips kalau ada. Oh ya, jadi sama ya. Jadi aku tuh ngeluhnya awal-awal tuh kekurangan modal karena masih belum kerja juga kan sebagai mahasiswa. Jadi aku solusinya cari partner bisnis ini kayak teman-temanku ini loh. Nah, yaudah kita cari nih partner bisnis yang memang eh, satu pikiran lah gitu, satu mindset gitu. Jadi gak sembarangan juga buat nyari partner. Dan dari situ sebenarnya modal utama buat bisnis itu aku jualin barang-barang bekas, jualin barang-barang bekas punya aku lah, punya teman-temanku. Jadi dari situ kita kumpulin uang hasil jualan barang bekas itu dan kita langsung eksekusi, langsung kita beli bahan-bahan bangunan gitu-gitu. Sebenarnya gitu aja sih, kalau misal kekurangan modal cari partner bisnis, kalau enggak jualan barang-barang bekas. Gitu aja. Oke, ini lanjutan dari pertanyaan sebelumnya ya, Raka. Sebagai pertanyaan terakhir juga, apa sih yang bisa Raka kasih ke viewers, terutama para mahasiswa yang mau merintis usaha? Kayak misalnya hal apa aja yang harus diperhatikan, terus jenis usaha apa sih yang biasanya cocok untuk para mahasiswa? Kalau hal-hal yang harus diperhatikan tuh, awalnya kalau dalam membuat bisnis, yang pertama ada niat. Yang kedua itu konsep ataupun ide bisnis kamu itu di bagian jasa kah atau dagang kah.
Terus yang ketiga itu uang, modal, atau investor lah, dari partner kayak tadi. Dan setelah itu kita langsung eksekusi aja, harus berani gitu. Soalnya tanpa resiko gak akan sukses juga kan gitu. Memang eh, kalau nyoba belum tentu berhasil, tapi kalau nggak nyoba sudah pasti gagal. Nah, jadi dan bisnis apa sih yang sekiranya cocok untuk mahasiswa itu tergantung daerahnya sih. Kayak misal yang sekarang yang lagi hits itu apa, yang lagi viral itu apa. Terus ya udah kita langsung eksekusi aja, kita cari ini mau di bidang jasa kah atau dagang kah, kayak gitu. Wah, nggak kerasa ya waktu kita berbincang sama Raka ini sekarang udah harus berakhir. Iya nih, seru banget padahal dengerin cerita Raka mengenai pengalamannya dalam membangun suatu usaha. Nah, betul banget tuh. Nah, sebelum mengakhiri podcast ini, mungkin Raka ingin memberikan kepada para viewers nih terkait tips and trick bagi kita yang ingin membuka usaha atau sejenisnya sebagai closing statement. Boleh banget tuh Raka. Oh ya, closing statement ya. Mm. Yang dijelasin, yang barusan aku jelasin tuh sudah termasuk closing statement. Dan sekarang tuh ada juga, eh, jadi pelajarilah banyak-banyak teori tentang bisnis dan lakukanlah sebuah aksi. Karena dari aksi itu kita tahu mana yang dievaluasi. Gitu aja. Wah, keren banget nih closing statement-nya. Thank you buat Raka atas kesempatannya dan pengalamannya yang sangat insightful. Pastinya akan sangat bermanfaat buat para viewers nih. Dan juga thank you untuk para viewers yang udah nonton podcast ini. Semoga pembahasan kita pada Financial Info edisi bulan Juli ini akan membantu kalian, terutama para mahasiswa yang mau membangun usaha. See you on the next financial info. Bye.